Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya, Inaka Ageng Rineksane, akan menyampaikan materi sterilisasi pada kultur in vitro sebagai bagian dari mata kuliah teknologi bahan tanam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 2 bagi mahasiswa agroteknologi. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tahapan kultur in vitro, definisi sterilisasi, dan metode sterilisasi. Kegiatan kultur in vitro terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, inokulasi, inkubasi, dan aklimatisasi. Tahap persiapan meliputi persiapan bahan dan alat, pembuatan medium, sterilisasi medium. Tahap inokulasi berarti penanaman eksplan dalam medium tanam yang diawali dengan sterilisasi eksplan. Tahap inkubasi yaitu pemeliharaan eksplan. Eksplan yang telah diinokulasi pada medium tanam selanjutnya diletakkan dalam ruang inkubasi, yaitu pada rak-rak yang telah dilengkapi dengan pencahayaan lampu TL. Suhu ruang inkubasi antara 22 sampai 28 derajat Celcius. Selama inkubasi, eksplan mengalami pertumbuhan sebagai respon terhadap medium tanam yang diberikan. Hasil akhir tahap inkubasi adalah plantet atau tanaman kecil yang selanjutnya diaklimatisasi. Aklimatisasi merupakan tahap penyesuaian plantet dari ruang inkubasi yang serba steril ke ruang aklimatisasi yang tidak steril. Sebelum melakukan kegiatan kultur in vitro, perlu dilakukan persiapan yang meliputi perencanaan, yaitu untuk apa kultur in vitro tersebut dilakukan, apa manfaatnya dan apa saja perlakuannya, agar diperoleh plantet sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, pemilihan eksplan yang meliputi apa jenis tanaman yang akan dikulturkan, bagian apa dari tanaman yang akan dijadikan eksplan, dan berapa umur eksplan atau bahan tanam yang digunakan. Kegiatan persiapan lainnya adalah sterilisasi ruang, alat, eksplan, dan pembuatan medium tanam. Apa itu sterilisasi? Jadi sterilisasi merupakan kegiatan untuk mematikan atau menghilangkan mikroorganisme penyebab kontaminasi. Kontaminasi pada eksplan atau medium kultur in vitro disebabkan oleh jamur dan bakteri. Sterilisasi merupakan tindakan penting dalam kultur in vitro. Mengapa? Karena keberadaan kontaminan jamur maupun bakteri pada medium atau eksplan menyebabkan persaingan nutrisi antara eksplan dan mikroorganisme tersebut. Terjadinya persaingan karena medium kultur in vitro mengandung gula, dan gula tersebut merupakan makanan bagi mikroorganisme. Sebagaimana dilihat pada gambar, jika kontaminasi telah terjadi, jamur dan bakteri akan tumbuh dengan cepat dalam hitungan menit atau jam, sehingga hifa jamur atau lendir bakteri menutupi eksplan dan menyebabkan pertumbuhan eksplan terhambat, bahkan mati. Apa yang menyebabkan kontaminasi? Jadi kontaminasi pada kultur in vitro dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, kurang sterilnya eksplan, alat serta botol kultur, lingkungan atau ruang kerja, dan kecerobohan dalam pelaksanaan. Eksplan yang diambil dari tanaman di lapangan harus mendapatkan penanganan sterilisasi yang tepat dan hati-hati. Demikian pula alat dan botol kultur, karena spora jamur dan bakteri tidak terlihat dengan mata telanjang. Lingkungan kerja juga harus senantiasa disterilkan, termasuk orang yang melakukan inokulasi atau penanaman. Harus menyemprotkan alkohol 70% ke telapak tangan untuk mencegah kontaminasi pada medium atau alat yang digunakan. Hal ini menegaskan pentingnya sterilisasi dalam keberhasilan kultur in vitro. Prinsip sterilisasi adalah mematikan mikroorganisme. Mikroorganisme dapat mati dengan perlakuan panas, tekanan, dan menggunakan bahan kimia. Ada beberapa metode sterilisasi, sebagaimana dilihat pada tabel. Yang pertama, metode panas kering. Metode ini disebut panas kering karena mikroorganisme dimatikan melalui panas suhu yang tinggi menggunakan oven yang diatur suhunya antara 150 sampai 180 derajat Celcius selama 1,5 sampai 4 jam. Peralatan yang terbuat dari gelas dan logam dapat disterilisasi dengan metode ini.
Metode yang kedua adalah panas basah. Disebut panas basah karena metode ini mensterilkan dengan alat autoclave yang cara kerjanya adalah seperti pressure cooker. Bisa dilihat pada gambar, air yang ada di dalam autoclave dipanaskan, sementara autoclave ditutup rapat sehingga uap panas dari air yang mendidih terperangkap dalam autoclave. Dan ini menyebabkan tekanan dalam autoclave tinggi. Uap panas dengan suhu sampai 121 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer dalam autoclave akan menyebabkan spora bakteri dan jamur yang ada pada alat atau medium yang disterilkan mati. Biasanya, sterilisasi dengan suhu dan tekanan tersebut dipertahankan selama 20 menit untuk memastikan spora bakteri dan jamur mati. Medium tanam dan peralatan gelas maupun logam dapat disterilkan menggunakan autoclave. Metode yang ketiga adalah pembakaran dengan Bunsen. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Metode ini digunakan untuk mensterilkan dissecting kits atau alat tanam di dalam laminar airflow cabinet. Sterilisasi dilakukan dengan cara mencelupkan alat logam dalam alkohol 70%. Selanjutnya alat tersebut dibakar pada Bunsen sampai alkoholnya hilang dan alat siap untuk inokulasi. Metode sterilisasi yang berikutnya adalah sterilisasi kimia, yaitu upaya mematikan mikroorganisme menggunakan bahan kimia seperti alkohol, kloroks, bakterisida, dan fungisida. Metode ini digunakan pada sterilisasi area kerja, permukaan, tangan, dan eksplan. Sterilisasi cahaya memanfaatkan sinar ultraviolet untuk mematikan spora jamur maupun bakteri di ruang inokulasi, maupun di dalam laminar airflow kabinet atau almari tanam. Selanjutnya metode sterilisasi yang terakhir adalah ultrafiltrasi, yaitu sterilisasi untuk bahan-bahan yang bersifat termolabil atau tidak tahan panas. Artinya bahan tersebut akan rusak atau terurai jika terkena panas tinggi, seperti enzim, vitamin C, auksin, IAA, GA3, dan lainnya. Sterilisasi ini menggunakan alat mikrofilter atau millipore yang prinsip kerjanya seperti saringan teh. Tetapi saringannya tertutup dan pori-pori saringan berukuran 0,2 mikron, jadi sangat kecil sekali. Ukuran ini karena spora bakteri dan jamur berukuran lebih besar dari 0,2 mikron, sehingga cairan yang melewati saringan tersebut telah steril dari spora jamur maupun bakteri. Pelaksanaan sterilisasi eksplan bagaimana caranya? Jadi sebelum melakukan penanaman, eksplan yang diambil dari lapangan atau alam terbuka disterilisasi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, eksplan biasanya dipilih dari bagian tanaman yang masih muda. Kemudian eksplan dicuci di bawah air mengalir sambil dibersihkan dari debu atau kotoran yang melekat pada eksplan. Selanjutnya, eksplan direndam dalam larutan deterjen 2 gram per liter selama 5 menit untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada eksplan. Tahap berikutnya, sebagaimana dilihat pada gambar, eksplan direndam dalam larutan alkohol 70% selama beberapa saat dan kemudian direndam dalam larutan fungisida dan bakterisida untuk mematikan mikroorganisme sistemik. Kemudian, eksplan dibawa ke dalam laminar airflow kabinet dan eksplan direndam dalam larutan kloroks dengan konsentrasi kloroks dan lama perendaman sesuai jenis eksplan. Setiap selesai direndam dalam larutan sterilan, eksplan dibilas 3 kali dengan aqua steril sehingga eksplan siap diinokulasi pada medium tanam. Demikian pentingnya sterilisasi dalam kultur in vitro, serta metode dan jenis bahan sterilisasi. Materi ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan kultur in vitro pada tanaman. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.